Jelang Piala AFF 2022, Mark Klok waspadai dua rival Indonesia. Penyerang timnas Indonesia bersyukur dapat kepercayaan Sintayong lagi. Perjuangkan pemain naturalisasi, Sintayong banjir pujian. Perlu disadari baik Elkan Bagot maupun Sandy Walsh, keduanya merupakan pemain andalan di klub masing-masing. Hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran Sintayong mengingat Piala AFF juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Untuk itu, Sintayong memanfaatkan momennya melatih timnas Indonesia U20 di Spanyol untuk bisa membujuk pelatih Gillingham FC di Inggris demi Elkan Bagot. Kemudian setelah berkunjung ke Inggris, Sintayong pun melanjutkan perjalanannya ke Belgia. Di sana dia menemui pelatih klub KV Mechelen Steven Devour untuk meminta restu agar Sandy Walsh diperbolehkan main untuk timnas Indonesia. Melihat perjuangan Sintayong untuk mengumpulkan pemain timnas Indonesia andalannya itu, para pecinta sepak bola tanah air pun sepakat ada nilai ketulusan dari diri sang pelatih tersebut. Harapannya agar Sintayong bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF kali ini pun terpatri di hati para penggemar. Legenda timnas Indonesia yakin skuad Garuda bisa juara Piala AFF 2022. Legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono meyakini kiprah timnas Garuda pada Piala AFF 2022, di mana menurutnya tahun ini menjadi momentum paling tepat untuk Indonesia keluar menjadi sang juara. Budi menilai Indonesia memiliki modal yang baik jika melihat daftar nama yang sudah dipilih oleh Sintayong untuk tampil di turnamen 2 tahunan tersebut. Dia pun mengaku kagum dengan gemblengan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Di sisi lain, dalam 28 nama yang dipanggil didominasi oleh pemain-pemain muda. Pria yang dijuluki si ular piton itu pun melihat anak-anak muda ini bagus untuk perkembangan timnas di masa depan. Terakhir, Budi berpesan agar para pemain fokus dalam setiap pertandingannya. Marcelino Ferdinand masuk radar Feyenoord Rotterdam. Gelandang Persebaya Surabaya itu diketahui tengah diincar oleh salah satu klub raksasa Belanda, Feyenoord Rotterdam. Hal itu diketahui melalui ungkapan Hamdan Hamedan, seorang utusan PSSI yang biasa mengurus pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ia mengatakan secara belak-belakan bahwa Marcelino Ferdinand tengah dipantau oleh klub Eropa tersebut. Lebih jauh lagi, Hamdan Hamedan juga mengungkapkan keseriusan Feyenoord soal Marcelino Ferdinand. Sebab ia mengatakan tak menutup kemungkinan jika scouting talent dari Feyenoord bisa saja datang saat TC Timnas Indonesia U20 di Eropa beberapa waktu lalu. Stadion GBK dipakai kumpul relawan Jokowi, netizen marah. Frasa katanya GBK sempat menempati peringkat nomor 1 trending Twitter, di mana mayoritas warganet atau netizen mengkritik penggunaan GBK. Bukan soal digunakan oleh relawan Jokowi, tapi mengapa untuk acara lainnya seperti Piala AFF 2022 dan konser musik Blackpink tidak boleh. Warganet pun menyentil pernyataan Menpora yang mengatakan GBK harus steril jelang Piala Dunia U20 2023, tapi justru digunakan untuk kegiatan relawan. Tak kenal lelah, dua wonderkid Sintayong langsung gabung timnas senior. Usai TC di Eropa, pemain timnas Indonesia U20 kini akan kembali ke klub masing-masing, kecuali Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Hal itu dikarenakan Ferrari dan Marcelino harus bergabung dengan timnas senior untuk persiapan Piala AFF 2022. Di mana timnas Indonesia rencananya akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai Senin 28 November 2022. Jelang Piala AFF 2022, Mark Klok waspadai dua rival Indonesia. Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2022 tergabung dalam grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok pun tidak hanya mewaspadai Thailand sebagai juara bertahan, tapi juga memasang mata buat timnas Vietnam meski berbeda grup. Menurut pemain naturalisasi ini, Thailand dan Vietnam masih menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Bahkan Klok menilai mereka memiliki kualitas permainan yang bagus. Namun mantan pemain Persija Jakarta tersebut menilai timnas Indonesia lebih baik. Penyerang timnas Indonesia bersyukur dapat kepercayaan Sintayong lagi. Denny Sulistiawan kembali dipercaya Sintayong, di mana Boomer berusia 26 tahun itu pun dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022.
Pemanggilan itu menjadi yang pertama buatnya semenjak skuad Garuda dipegang oleh Sintayong sejak Desember 2019 lalu. Pemanggilan kembali ke timnas Indonesia ini sangat disyukuri oleh Dendi. TC skuad Garuda sendiri rencananya akan digelar di Bali mulai 28 November 2022. Untuk itu, Dendi berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya selama TC nanti. Dengan begitu, ia bisa mengamankan satu tempat di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Perjuangan Sintayong, lobi klub Eropa bikin media Malaysia iri. Jauh ini sudah 3 klub yang sudah didatangi oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Langkah pelatih kepala 52 tahun asal Korea Selatan itu untuk melobi klub-klub Eropa untuk melepaskan pemainnya ke timnas Indonesia mendapatkan pujian dari media Malaysia. Pasalnya, nasib berbeda tengah dialami oleh timnas Malaysia, di mana Harimau Malaya tengah kesulitan mendapatkan peran pemain yang dibutuhkan. Upaya Sintayong pun sukses membuat media Malaysia Harimau Malaya merasa iri. Ikut TC Piala AFF, pemain timnas U20 punya hak istimewa dari Sintayong. Terdapat 3 pemain timnas U20 Indonesia dari 28 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC skuad Garuda di Bali dalam menata Piala AFF 2022. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Ketiganya diberikan toleransi untuk bergabung TC Timnas Indonesia yang direncanakan mulai berlangsung pada 28 November 2022. Di mana mereka ditoleransi untuk bergabung pada tanggal 30 November 2022. Mengingat 3 pemain tersebut baru saja menuntaskan TC bersama dengan Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol. Timnas U20 kembali ke klub Sintayong beri pesan khusus. Timnas Indonesia U20 telah selesai melakukan training camp atau TC di Eropa. Tentu saja ada ujangan yang diberikan pelatih Sintayong kepada seluruh pemain yang ikut pemusatan latihan. Pesan tersebut disampaikan oleh Kadek Priyatna. Ia mengatakan bahwa keinginan Sintayong adalah para pemain tetap menjaga kondisi fisiknya. Karena menurut pelatih asal Korea Selatan itu, pemain yang hebat adalah pemain yang bisa menjaga kondisi fisiknya tetap fit setiap saat. Ikut TC hingga laga uji coba, Zico Sore dan Rafael Struijk belum tentu dinaturalisasi. Dirtek PSSI Indra Syafri mengatakan Rafael Struijk dan Zico Sore belum tentu dinaturalisasi, di mana saat ini PSSI masih menunggu keputusan pelatih Sintayong. Indra menjelaskan saat ini pihaknya menunggu surat resmi dari juru formasi asal Korea Selatan itu. Jika memang setuju, PSSI akan memulai proses perpindahan kewarganegaraan keduanya. Sekedar informasi, Zico Sore merupakan penyerang yang kini bermain untuk PEC Zwolle U21 di Belanda. Sementara Rafael Struijk adalah pemain sayap ADO Den Haag, tim yang berkompetisi di Liga Lapis kedua Belanda. Just the intensity, because if one person is not with the same intensity as the group,